Bagi banyak orang, menjadi mahasiswa merupakan salah satu fase paling menyenangkan dalam hidup. Menjalani kehidupan sebagai orang dewasa untuk pertama kalinya, namun tanpa beban finansial, memiliki kebebasan untuk mempelajari hal yang disuka, dan bagi banyak orang, hidup terpisah dari orang tua, kehidupan perkuliahan seringkali dianggap sebagai puncak dari masa muda yang dipenuhi gairah, rasa senang, dan harapan. Namun, seperti kebanyakan hal dalam hidup, kehidupan sebagai mahasiswa juga memiliki dua sisi. Dengan berbagai faktor, mahasiswa dapat dengan mudah menemui masalah yang berkaitan dengan kesehatan mental dalam kehidupannya di universitas. Sebuah studi dari Universitas Boston menemukan bahwa di antara tahun 2020 dan 2021, terdapat setidaknya 60% mahasiswa yang menemui kriteria untuk setidaknya satu penyakit mental. Meski pandemi memiliki peran dalam angka tersebut, namun persentase mahasiswa yang terkena penyakit mental telah mengalami kenaikan yang signifikan dalam 8 tahun terakhir. Tingkat depresi naik mencapai 135%, sedangkan kecemasan mencapai 110%. Hari ini, kita akan membahas tentang kesehatan mental mahasiswa, terutama bagi mereka yang tinggal dan melakukan studinya di kota metropolitan. Sebelumnya, mari kita mundur sejenak dan membahas sebuah pertanyaan dasar. Apa itu kesehatan mental? Menurut World Health Organization, kesehatan mental merupakan kesejahteraan mental yang akan memungkinkan seorang individu untuk menyelesaikan permasalahan dalam hidup, menyadari potensi mereka, belajar dan bekerja dengan baik, serta berkontribusi terhadap masyarakatnya. Pada umumnya, kesehatan mental mencakup kesejahteraan emosional, psikologis, dan sosial yang dapat mempengaruhi cara kita menangani stres, berhubungan dengan orang lain, serta membuat pilihan yang sehat. Namun, kesehatan mental bukanlah kesehatan yang berdiri dalam kategorinya sendiri, melainkan merupakan bagian integral dari kesehatan secara keseluruhan. Maka dari itu, dalam perspektif ini, kesehatan mental merupakan termasuk ke dalam Universal Declaration of Human Rights yang dicetuskan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1948. Meskipun kesehatan mental dapat mempengaruhi siapa saja, tak peduli usia maupun pekerjaan, semakin banyak bukti yang menunjukkan bahwa masalah kesehatan mental di kalangan siswa merupakan sesuatu yang sedang berkembang, terutama di kalangan mereka yang sedang belajar di perguruan tinggi. Banyak masalah kesehatan mental yang dihadapi oleh mahasiswa berakar dari berbagai permasalahan dalam kehidupan kampus, seperti pola tidur yang buruk, masalah dengan hubungan pribadi, serta yang paling penting datang dari tekanan akademis. Lalu, mengapa memfokuskan pembahasan ini terhadap mereka yang bermukim di kota metropolitan? Alasannya sederhana. Terdapat banyak penelitian yang menunjukkan keterkaitan yang sangat tinggi antara tinggal di kota metropolitan dengan berbagai permasalahan terhadap kesehatan mental. Meskipun tinggal di kota besar memberikan berbagai kemudahan seperti akses yang memadai terhadap infrastruktur, transportasi umum, serta tempat rekreasi, terdapat harga yang harus dibayar untuk hal tersebut. Hingar-bingar kehidupan, kondisi lalu lintas yang padat, hingga hidup yang secara umum terasa berjalan lebih cepat, dapat dengan mudah mengantarkan seseorang ke dalam kondisi stres. Menurut para peneliti, orang-orang yang tumbuh besar di lingkungan perkotaan menunjukkan risiko yang lebih tinggi terhadap penyakit mental. Mereka menunjukkan kemungkinan yang lebih besar untuk memiliki gejala psikotik. Sebuah penelitian juga secara spesifik menyebutkan bahwa tinggal di perkotaan dapat mempengaruhi sirkuit di otak yang dapat mempengaruhi kemampuan kita dalam menangani stres sosial. Stimulasi stres yang konstan ini akan mengaktifkan respons fight or flight, sebuah reaksi psikologis yang akan muncul ketika tubuh menemui kejadian atau aksi yang dianggap dapat membahayakan keselamatan kita. Menggabungkan dua variabel ini menjadi masuk akal apabila mahasiswa yang pada dasarnya sudah rentan terhadap berbagai permasalahan kesehatan mental akan berada dalam posisi yang lebih terancam ketika tinggal di kota besar yang memiliki segudang permasalahannya sendiri. Tidak bisa dipungkiri, tugas kuliah yang padat dapat dengan mudah menjadi penyebab stres di kalangan mahasiswa. Sebagian besar mahasiswa pasti harus merasakan berkutat dengan bergadang, baik untuk menemui deadline tugas dan mempersiapkan diri untuk ujian. Akademik stres yang diakibatkan oleh banyaknya waktu dan tenaga yang harus dicurahkan untuk aktivitas utama kuliah ini dapat menyebabkan kemungkinan seseorang untuk mengembangkan kecemasan dan depresi. Tak hanya itu, keadaan stres ini justru secara ironis dapat menyebabkan performa akademik mahasiswa menjadi lebih buruk. Seringkali, perkuliahan lekat kaitannya dengan ekspektasi dari orang-orang di sekitar, terutama orang tua yang membiayai kuliah dan mengirim kita ke universitas. Sebuah studi yang dilakukan oleh American Psychological Association
menunjukkan bahwa ekspektasi dan kritik dari orang tua dapat membuat mahasiswa menjadi perfeksionis, yang pada gilirannya dapat menimbulkan dampak yang buruk terhadap kesehatan mental. Jika dibarengi dengan performa akademik yang buruk, yang mana dapat disebabkan oleh beban pekerjaan kuliah yang terlalu banyak itu sendiri, ekspektasi tinggi yang menghantui mahasiswa tentu dapat membuat keadaan menjadi lebih parah. Apakah saya akan mendapatkan nilai bagus? Apakah saya akan lulus ujian? Dapatkah saya lulus tepat waktu? Jika sudah lulus, apakah saya akan langsung mendapatkan pekerjaan? Merupakan beberapa kekhawatiran yang sering menjangkiti pikiran mahasiswa, mengingat bahwa perkuliahan diperlakukan sebagai jembatan menuju kesuksesan. Gejala yang dapat ditimbulkan dari apa yang sering disebut anticipatory anxiety dapat berupa banyak hal, seperti sulit berkonsentrasi, cemas, kehilangan nafsu makan, kehilangan ketertarikan terhadap hal yang biasanya kita sukai, hingga masalah tidur. Sebagai seorang manusia, mengkhawatirkan masa depan sebenarnya merupakan sesuatu yang sangat wajar. Namun, hal ini dapat menjadi berbahaya jika dilakukan secara berlebih. Hal ini tak jarang diperparah dengan stigma buruk yang masih sering melekat di masyarakat Indonesia kepada penyakit mental itu sendiri maupun orang-orang yang memiliki masalah terhadap kesehatan mentalnya. Diskursus tentang kesehatan mental masih menjadi hal yang sering dianggap remeh, bahkan tabu. Akibatnya, orang-orang yang memang memiliki masalah terhadap kesehatan mentalnya suka menjadi ragu dan takut untuk mengutarakan apa yang mereka rasakan. Padahal, menimbun permasalahan tidak akan menyelesaikannya dan justru berpotensi memperparah keadaan. Karenanya, mengabaikan stigma negatif tersebut dan berterus terang terhadap apa yang kita rasakan dapat menjadi langkah awal yang solid untuk menangani masalah kesehatan mental yang kita rasakan, sekaligus secara tidak langsung mendukung gerakan untuk menghancurkan stigma tersebut dari masyarakat. Tak hanya menyelamatkan diri sendiri, kita juga dapat menginspirasi orang lain dengan keberanian dan kejujuran yang kita tunjukkan, yang mana nantinya mungkin akan membuat mereka berani dan jujur pula tentang apa yang mereka rasakan. Setelah mengetahui dan mengakui beberapa faktor penting yang dapat mendorong terjadinya permasalahan kesehatan mental, khususnya di kalangan mahasiswa yang hidup di lingkungan perkotaan, menjadi sangat pentingnya untuk kita untuk mengetahui beberapa hal yang dapat mengatasi hal tersebut. Mengetahui bahwa perkuliahan akan selalu mengambil banyak waktu kita, manajemen waktu yang baik menjadi kunci untuk melewati tantangan akademis dengan kesehatan mental yang terjaga. Alokasikan waktu untuk masing-masing aktivitas penting, termasuk beristirahat dan berekreasi. Kita juga dapat memanfaatkan kalender dan to-do list digital untuk membantu kita fokus tidak hanya terhadap apa yang harus kita lakukan, namun juga kapan. Sebagai mahasiswa, tentu performa akademik tetap harus menjadi prioritas, namun jangan terlalu keras terhadap diri sendiri dan batasi waktu belajar. Para ahli merekomendasikan waktu belajar ideal antara 10-15 jam per minggu, atau 2-3 jam per hari. Gunakan jatah waktu tersebut dengan efisien, sehingga kita tetap dapat memiliki cukup waktu untuk beristirahat, mengeksplor hal-hal yang menggugah ketertarikan kita, dan membangun relasi dengan orang lain. Terlepas dari dorongan hati yang mungkin kita miliki untuk memenuhi ekspektasi dari orang sekitar, pada akhirnya kita sendirilah yang paling mengerti besar kecilnya kemampuan kita. Pengetahuan terhadap kemampuan diri tersebut seharusnya menjadi titik awal ketika kita membuat daftar pencapaian yang ingin kita raih. Dalam usaha pengembangan diri, menjadi penting untuk terus maju tanpa menyiksa diri dengan goals yang tidak masuk akal. Berkembanglah secara bertahap, kejar perbaikan yang kecil namun konsisten, alih-alih mendambakan kesuksesan besar yang instan. Di sisi lain, sadari pula dari awal bahwa ada kemungkinan untuk gagal meraih target yang telah kita buat sendiri, dan tidak ada yang salah dengan itu. Hargai usaha yang telah kita keluarkan, bagaimanapun hasilnya nanti. Pada hakikatnya, kecemasan disebabkan oleh sesuatu yang bahkan belum terjadi di masa sekarang. Entah itu ujian yang akan datang, pengumuman nilai yang tinggal sebentar lagi, reaksi orang tua ketika mengetahui IPK yang kita raih, dan lain sebagainya. Karenanya, kecemasan sangat dapat dikurangi jika kita bisa membuat diri kita fokus terhadap apa yang kita alami sekarang. Hal ini dapat dilatih dengan kegiatan seperti meditasi, menulis jurnal harian, dan juga mengurangi multitasking dan fokus hanya ke satu pekerjaan di satu waktu. Selain ketiga cara tadi, terdapat pula beberapa hal lain yang secara tidak langsung dapat menunjang kesehatan mental kita. Hobi dapat menjadi sarana distraksi yang efektif dan berguna dalam membangun self-esteem. Menghabiskan waktu pada hal yang kita senangi dapat memperbaiki kesehatan mental kita. Riset telah menunjukkan bahwa orang yang memiliki hobi
memiliki kemungkinan yang lebih kecil untuk mengalami stres, bad mood, dan depresi. Selain itu, memiliki hobi juga akan membangun self-esteem atau perasaan bangga terhadap diri sendiri. Hobi dapat berupa apapun, seperti di dalam bidang seni maupun olahraga. Beberapa aktivitas negatif, seperti mabuk-mabukan dan menggunakan obat-obatan terlarang, seringkali dikaitkan dengan escapism dari berbagai permasalahan diri. Namun, sebenarnya hal-hal tersebut justru dapat menimbulkan penyesalan di kemudian hari dan memperparah kecemasan. Akan jauh lebih baik apabila kita fokus pada pelarian yang positif dan dapat bermanfaat untuk jasmani dan rohani kita. Support system yang baik dapat menjadi penopang yang kuat untuk kesehatan mental seseorang. Orang-orang yang kita percaya ini dapat berinisiatif untuk mengecek keadaan kita tanpa diminta. Kehadiran fisik dan emosional mereka juga dapat menjadi distraksi yang sehat, mengurangi kemungkinan pikiran-pikiran buruk untuk datang dan menguasai hati dan kepala kita. Cobalah untuk menempatkan diri di situasi sosial baru, seperti ekstrakurikuler, komunitas di luar kampus, atau bahkan forum diskusi online. Jika belum begitu siap dengan orang-orang baru, kita juga dapat melihat ke sekeliling kita dan mencari orang-orang yang memang telah kita kenal dan percaya. Jangan ragu untuk menyapa dan bercerita tentang apa yang kita rasakan sekaligus meminta bantuan. Pada akhirnya, masalah kesehatan mental di kalangan mahasiswa yang tinggal di kota metropolitan bukanlah sesuatu yang bisa disepelekan. Namun, meski terdapat banyak faktor yang dapat menurunkan kesehatan mental seseorang, terdapat juga banyak cara untuk memperbaikinya. Fokuslah pada hal-hal yang dapat dikontrol dan diubah, dan jika diperlukan, carilah pertolongan profesional.